Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Mukhaladun. Di sini saya akan sharing sama teman-teman bagaimana cara kita membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word, berikut dengan daftar tabel dan daftar gambarnya. Selamat menyaksikan. Ini saya sudah memakai karya tulis saya ya, makalah. Nah, biasanya di dalam makalah itu terdapat kata pengantar atau judul-judul besar yang nantinya akan kita masukkan ke daftar isi di sini ya. Nah, di sini kita ke bawah dulu, ada bab 1, ada bab 2 sampai penutupnya bab 3 ya teman-teman ya. Dan ada daftar pustakanya juga. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana cara kita untuk membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Nah, yang pertama teman-teman, untuk judul-judul besarnya itu kita berikan heading 1. Nah, ini ya teman-teman, seperti yang sudah terlihat, caranya kita blok, langsung kita heading saja. Nah, untuk pertama mungkin akan seperti ini ya. Jadi kita atur aja sendiri untuk penomorannya, penulisannya, fontnya, segala macam. Nah, itu kita atur sendiri. Nah, setelah itu untuk mempersingkat teman-teman, saya berikan sedikit cara. Jadi kita tidak perlu untuk satu-satu heading, memblok heading, memblok heading. Nah, itu kan memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jadi saya di sini berikan sedikit trik. Setelah teman-teman sudah mengheading satu judul besar, teman-teman bisa menggunakan format Painter. Oke, nah di sini ya teman-teman ya. Jika sudah seperti ini, teman-teman langsung saja. Nah, nanti akan berbeda dia kursornya, jadi langsung saja teman-teman blok. Nah, itu akan secara otomatis membuat judul besar yang daftar isi ini akan terheading gitu teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke judul berikutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk klik format painternya lagi. Oke. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan. Oke, sudah terheading. Nah, ini mohon maaf teman-teman harus di bawah. Oke. Nah, kita heading lagi ya teman-teman ya. Boleh dari yang tadi yang sudah di heading juga. Sebenarnya sama aja ya teman-teman ya untuk headingnya. Cuma nanti akan berbeda saat teman-teman memberikan heading yang kedua. Nah, gitu. Ini kita heading lagi format painter sampai judul berikutnya teman-teman ya. Berarti untuk judul besarnya bab 1, bab 2, bab 3 ya teman-teman sampai daftar pustakanya. Nah, lupa tadi. Oke, kita format painternya lagi. Kita next. Kita ke bab 3 penutup. Format painter, terakhir daftar pustakanya. Nah, itu untuk judul pertama, teman-teman. Untuk judul besarnya. Nah, teman-teman biasanya dalam penulisan makalah itu biasanya ada subjudulnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini misalnya ada latar belakangnya. Nah, teman-teman langsung saja gunakan heading yang kedua. Seperti di sini, ini sudah terheading ya, teman-teman, karena sebelumnya memang sudah saya edit. Nah, teman-teman bisa langsung saja karena ini sudah saya heading latar belakangnya. Oke. Nah, jadi langsung saya format painter aja teman-teman. Nah, di sini langsung ke kita blok aja. Lanjut ke sini teman-teman ya. Oke. Nah, karena ini berbeda nah teman-teman, di sini bab 1 ya. Di sini bab 1, di sini bab 2. Jadi tentu kita gunakan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sampai heading yang kedua. Ya, teman-teman, di sini ini juga sudah judulnya, subjudulnya sudah masuk ke heading 2, teman-teman ya. Kita format painter, lalu lanjutkan judul berikutnya. Nah, di sini. Oke.
karena saya pribadi hanya menggunakan sampai heading 2 ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin lebih detail lagi, teman-teman bisa menambahkan subjudul setelah judul pertama. Ini bisa ditambahkan dengan heading 3 ya teman-teman, subjudul yang ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa pakai heading yang ketiga ini. Oke teman-teman, setelah selesai memberikan heading pada setiap judul tulisan kita, kita lanjutkan langkah berikutnya yaitu memberikan penomoran. Nah, kita kembali ke bagian awal kata pengantar, lalu kita ke paling bawah di bagian kata pengantar ya teman-teman di daerah sini. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini langsung otomatis ya masuk ke desain. Nah, setelah itu kita akan memberikan penomoran langsung ke page number di bagian sini ya teman-teman, pojok kiri. Kita klik. Nah, yang kedua kita pakai bottom of page. Nah, biasanya saya memakai yang number yang kedua ini yang halamannya ada di tengah. Kita klik saja. Nah, teman-teman, di sini sudah masuk ya penomorannya. Sudah ada nomor 1. Nah, biasanya untuk bagian kata pengantar itu sendiri, kita tuliskan menggunakan angka Romawi ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung salin. Di sini kita klik lagi 2 kali, kembali ke page number, lalu ke format page number ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti. Oke, nah di sini kita pilih. Nah, di sini ada angka Romawi ya teman-teman ya. Kita klik oke. Nah, di sini sudah kembali berubah ya teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini sudah menggunakan Romawi. Oke, selanjutnya karena biasanya penomoran yang menggunakan Romawi itu hanya sampai daftar-daftar dan lampiran ya teman-teman ya. Jadi untuk bab satunya akan kita rubah. Nah, di sini kan masih menggunakan Romawi. Nah, kita akan merubahnya menjadi menggunakan penomoran seperti biasa. Nah, kita klik ya teman-teman dari kita perkecil gambarnya. Nah, di sini ada bab 1. Kita letakkan kursornya di sini, kemudian klik page layout, kemudian kita berikan bricks. Kita klik yang next page ini ya. Oke, sudah. Kita lihat ke bawahnya teman-teman. Nah, untuk merubahnya kita tinggal klik saja 2 kali, langsung ke bagian page number, kemudian format page numbernya. Kita rubah ke angka biasa 1, 2, 3. Kemudian jangan lupa di sininya diisi startnya at 1. Oke. Nah, teman-teman di sini sudah terlihat ya. Nah, di sini angkanya sudah berubah 1 ya. Nah, sedangkan yang di atasnya masih angka Romawi. Jadi, kita lihat cek ke bawahnya. Nah, di sini sudah berubah semua ya teman-teman ya. 2, 5. Nah, ini ketutup teman-teman, mohon maaf. Jangan sampai seperti itu. Kemudian sudah ya teman-teman ya, sudah halamannya sudah sampai selesai. Nah, setelah itu bagaimana cara memasukkannya agar otomatis ya teman-teman ya. Kita langsung ke daftar isinya teman-teman. Di sini kita langsung ke reference, langsung ke pojok paling kiri table of contents. Nah, biasanya saya menggunakan yang kedua ya teman-teman. Sebenarnya yang satu juga sama aja. Tapi saya biasa menggunakannya ini. Kita klik 2 kali. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman ya. Yang kedua, bagaimana caranya kita membuat tabel penomoran tabel ya teman-teman. Oke, di sini ada daftar gambar dulu ya teman-teman. Teman-teman, di sini bagaimana cara kita membuat penomoran pada gambar.
Ini saya ambil gambarnya dari YouTube ya teman-teman ya, dari Google. Jadi masih ada seperti ini ya. Oke, kita langsung klik kanan, klik dulu pada gambarnya, pada bagian gambar, kemudian klik kanan. Di sini kita insert caption. Nah, di sini langsung ada. Nah, di sini kan penulisannya table ya teman-teman. Kita ganti di sininya. Kita ganti ke figur ya. Nanti untuk tulisannya bisa diganti sama teman-teman. Kita klik OK dulu. Nah, di sini ada tulisannya ini terlalu kecil ya teman-teman. Kita besarkan. Nah, 12. Nah, di sini bisa diganti tulisannya. Kita gunakan bahasa Indonesia saja. Gambar satu. Oke. Nah, nah, oke teman-teman ini sudah masuk ya gambar satu. Untuk warna tulisannya juga bisa diganti sendiri-sendiri ya teman-teman. Kemudian di sini ada gambar yang kedua. Nah, kita klik. Langsung klik kanan sama seperti yang tadi ya teman-teman. Insert caption. Nah, kemudian kita tinggal OK dan ganti ini ya saja. Oke. Nah, kemudian di sini ada tabelnya. Berantakan kita keluarin aja. Di sini sama untuk tabelnya juga ya teman-teman. Jadi kalau saya kita buat semuanya secara otomatis dulu. Kita klik kanan, insert caption lagi, lalu di sini kita ganti teman-teman. Jadi table. Nah, oke, kalau ini jadi otomatis ya. Langsung klik OK. Kemudian sama untuk gambar tabel berikutnya kita klik kanan di bagian tabelnya kita oke. Jadi tabelnya ini harus ke bold semuanya ya teman-teman ya. Nah, baru bisa insert caption. Oke, kita lanjutkan tabel kedua. Oke, setelah selesai kita langsung ke atas aja teman-teman yang tadi sudah disediakan di tabel. Nah, daftar tabel di sini. Kita langsung buat aja. Oke, kita klik. Kalau untuk daftar tabelnya, teman-teman, kita masuk ke reference lagi, dan kita insert table of figure. Nah, di sini akan langsung tampil seperti ini, kita langsung oke saja. Oke. Nah, di sini langsung ada daftar tabel yang pertama ada di halaman 6, daftar tabel yang kedua ada di halaman 7. Oke, langsung kita insert daftar tabel gambarnya. Klik lagi yang tadi masih sama teman-teman. Nah, karena di sini formatnya masih tabel, kita ganti di sini ya teman-teman. Ini jadi figur. Oke, kita klik. Nah, langsung muncul ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.